Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Idrus bin Mutahhar Al-Jufri, Jemaah Masjid Al-Aqsa dan sahabat komunitas Karya Bening yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Aqsa ini. Dan sahabat yang menyaksikan secara live di Instagram komunitas Karya Bening, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada acara hari ini ada susunannya. Yang pertama adalah pembukaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tausiah oleh Ustadz Idrus bin Mutahhar Al-Jufri. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Yang keempat pembacaan doa, dan yang kelima penutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara hari ini kita buka dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustadz Idrus bin Mutahhar Al-Jufri. Pada Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Karim Al-Mannan الذي وفقنا ووفقكم بقدوم شهر رمضان وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن وصلى الله وسلم وكرم ومجد وعظم على نبينا محمد سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini telah mengumpulkan kita semua di bawah naungan rahmat-Nya, dan alhamdulillah yang mana saat ini kita semua akan dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang barang siapa betul-betul menjaga daripada bulan ini dengan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka nescaya tidak keluar ia daripada bulan Ramadan kecuali dirinya telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka adanya kita saat ini, alhamdulillah, bisa menikmati daripada bulan Ramadan ini yang akan kita jumpai keesok-esok malam ini, yang akan kita dapat jumpai pada malam ini, bagian daripada nikmat, bagian daripada rahmat. Maka kenikmatan, rahmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang jangan sampai kita buang sia-sia. Alangkah ruginya jika ada seseorang mendapatkan sebuah fasilitas yang begitu baik, yang terbaik, kemudian fasilitas yang dia dapatkan tersebut dia tidak gunakan, dia sia-siakan. Maka orang yang melihat keadaan tersebut pasti akan mengatakan alangkah ruginya dirinya. Dia yang telah mendapatkan keistimewaan yang begitu besar, tapi tidak dia manfaatkan keistimewaan. Dan tidak ada keistimewaan yang paling utama, yang lebih utama, melainkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba terhadap pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa'tiyat ummati khamsatu khisal." Umatku diberikan 5 daripada perkara pada bulan Ramadan, lam yuqta li ahadin min qablihi, yang mana umat Nabi terdahulu tidak diberikan sama sekali. Umat Nabi terdahulu diberikan juga perintah wajib berpuasa. Umat Nabi Allah Isa diberikan perintah wajib berpuasa. Umat Nabi Allah Musa alaihissalam diperintahkan wajib berpuasa. Akan tetapi ada 5 hal yang mana mereka tidak mendapatkan daripada keistimewaan ini, melainkan daripada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, Rasulullah katakan, "Awwaluha nadharallahu ila ummati wa man nadharaha wa man hasala lahu nadrah min Allah lam yu'adzibhu abada."
dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia akan masuk di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang syuhada, orang-orang yang berbahagia, bukan syaqi. Itu ada namanya syaqi, ada namanya sa'id. Sa'id ini ada orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dia akan mendapat rahmat Allah di surga, akan masuk gampang masuk surga. Tidak ada proses neraka. Ini orang mendapat pertama, bagaimana mendapat agar kita orang sa'id dapatkan daripada malam pertama pada bulan Ramadan. Maka tanda pertama, salah satu tanda orang tersebut telah mendapat nadrah dari Allah atau tidak, lihat bagaimana keadaan kita setelah kita berpisah dari bulan Ramadan. Jika kita setelah berpisah dengan bulan Ramadan, keadaan hati kita masih saja seperti dahulu, tidak ada bertambah dekat dengan Allah, menandakan kita masih ada yang kurang dalam ibadah kita pada bulan Ramadan. Kita belum mendapatkan nadrah dari Allah, maka rugi pada malam ini jika kita memiliki berbagai macam kegiatan dunia. Hentikan sebentar, khususkan daripada malam ini khusus untuk Allah, untuk zat yang menciptakan seluruh alam, zat yang telah mengistimewakan kita pada malam ini. Karena malam ini satu-satunya malam yang Allah khususkan buat kita. Malam kedua, malam ketiga tidak ada lagi nadrah dari Allah. Sebagaimana Imam Mansus dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalul lailatin min Ramadan nadhara Allahu ila ibadihi, wa man nadhara lahu ibadahu lam yu'adzabuhu abada." Malam pertama Allah akan memberikan pandangannya terhadap hamba-hambanya. Tentunya tidak akan bisa kita mendapatkan pandangan dari Allah melainkan jika kita menggunakan melisik malam ini untuk mendapat ridha Allah. Maka tentukan waktu malam ini untuk khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, tuntutan-tuntutan syariat. Jangan daripada diisi malam bulan Ramadan daripada bulan Ramadan hal-hal yang tidak berurusan dengan agama dan hal-hal yang malah justru kadang membuat muka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang harus kita jauhi. Karena spesial khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi terdahulu Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana begitu jelas di dalam ayat Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk ibadah puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana ibadah puasa ini adalah ibadah yang bukan terkhusus untuk kalian. Bukan hanya umat Nabi Muhammad yang mendapat perintah wajib untuk berpuasa. Sesuai dengan kata-kata dalam Al-Quran, bermaknanya umat-umat Nabi terdahulu juga mendapatkan perintah untuk berpuasa. Maka hal akan tetapi hal poin-poin, ada beberapa hal, 5 hal kata Nabi Muhammad tidak diberikan kecuali umat Nabi Muhammad. Maka keistimewaan ini, kekhususan ini yang hanya diberikan untuk kita, jangan kita sia-sia. Mulai daripada malam ini, mulai daripada sore ini, kita letakkan niat salihah, niat yang baik untuk menjumpai daripada bulan Ramadan. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, niat kita tidak meletakkan niat-niat yang baik. Letakkan seluruh niat-niat yang baik, bahwa kami dengan bertemunya dengan bulan Ramadan ini dengan niat untuk mendekatkan lebih diri kami kepada Allah, agar kami mendapatkan rahmat Allah, agar mendapatkan ampunan dari Allah, agar daripada seluruh hajat kami dipenuhi oleh Allah, yang mana hajat tersebut dapat menjadikan kami hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semua dengan niat-niat salihah. Maka dengan niat salihah yang kita letakkan di awal daripada bulan Ramadan ini, itu akan menjadi spirit, akan menjadi penambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad katakan yang kedua, Allah katakan apa? Nabi Muhammad katakan yang kedua, faedah yang kedua yang diberikan terhadap umat Nabi terdahulu, bahwasanya Allah jadikan daripada bau mulut orang yang berpuasa seperti bau mulut misik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi terdahulu berpuasa seperti kita. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika
Dan ini hanya diberikan buat umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu para ulama menjelaskan, dimakruhkan seseorang untuk bersiwak, menggosok giginya pada saat masuk waktu zuhur. Dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, dimakruhkan seseorang menghadap Syafi'i untuk bersiwak, untuk menggosok gigi, sikat gigi. Tidak batal puasanya, akan tetapi tidak batal puasanya, akan tetapi menjadikan hal tersebut makruh. Kenapa dimakruhkan? Puasanya tetap dapat pahala puasanya, akan tetapi karena dapat mengurangi khuluf indallah, dapat mengurangi bau mulut tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijadikan hal tersebut makruh bagi ulama hak di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga, istimewaan yang khusus diberikan buat umat Nabi Muhammad pada saat malam-malam daripada malam, setiap malam bulan Ramadan, Allah panggil daripada surganya. Allah katakan, "Ista'iddi wa tazayyini." Bersiaplah engkau wahai surgaku, berhias dirilah engkau wahai surgaku. Fa inna 'abdi, maka sesungguhnya hambaku fulan bin fulan, mereka beribadah, berpuasa, menahan lapar, menahan syahwatnya untukku, maka bersiap-siaplah engkau menyambut diri mereka. Ini khusus buat umat Nabi Muhammad. Jadi maknanya orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa dengan hak-hak syariatnya, dengan hak-hak sunnahnya, ia akan mendapatkan jalan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Allah, ini kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, khususkan untuk kita. Nah, kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala khususkan, istimewakan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, maka tidak mereka berpuasa awal fi akhir yaum min Ramadan min siyamihi ghafarallahu lahu. Setiap akhir daripada hari dia berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan daripada dosa-dosa orang hamba-hambanya tersebut. Ini keistimewaan. Kemudian sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, "Ahya Lailatul Qadri ya Rasulullah?" Apakah itu adalah malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah yang telah kau jelaskan tadi ini? Rasulullah mengatakan, "Tidakkah engkau melihat jika seorang bekerja sebagai kerjaan hari-harian dia, kemudian bukankah setiap selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut, ia akan mendapatkan gaji hasil dari apa yang telah ia kerjakan?" "Na'am ya Rasulullah." "Betul ya Rasulullah, demikian rupanya." Kata Rasulullah, "Wa hakadha masal sha'im." Begitulah juga perumpamaan orang yang berpuasa, yang mana hari ini kita menahan lapar kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya ketika kita menyelesaikan daripada beribadah puasa hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan daripada dosa-dosa kita dan akan memberikan ganjaran yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan buat kita. Ini pahala yang begitu besar bagi kita. Keutamaan yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ada riwayat Imam Ibn Huzaimah, dan begitu juga di dalam hadis Imam Ibn Sunan Baihaqi. Riwayat daripada hadis Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah tepat pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban berkhutbah di hadapan para sahabat, di hadapan kami. Nabi Muhammad mengatakan, "Adzallakum syahrun mubarakun." Sungguh saat ini kalian akan dinaungi, akan datang kepada kalian bulan yang berkah, bulan yang agung. Kata Nabi Muhammad, yang barang siapa man tagarraba bi syai'in min khairin, barang siapa yang mendekatkan diri dia kepada Allah dengan sesuatu apa amalan kebaikan, maka pahala tersebut diganjarkan dengan ganjaran ibadah fardu selain daripada bulan Ramadan. Saya sedekah 1.000 rupiah pada saat bulan Ramadan. Ketika saya bersedekah 1.000 rupiah pada bulan Ramadan,
Di lahir bulan Ramadan hitungnya sedekah. Akan tetapi ketika pada bulan Ramadan saya bersedekah dengan kebaikan tersebut, Allah akan hitung, Allah akan anggap daripada pahala tersebut sebagai pahala fardu, sebagai pahala wajib. Allah, betapa besar pahala yang Allah akan berikan. Wa man daga wa man adda fariidatan. Barang siapa yang menunaikan suatu kewajiban, salat fardunya yang ia tunaikan, a'tallahu 70 di'fan min fardhi min ghairi Ramadan. Allah akan lipat gandakan, berikan 70 ganjaran pahala seperti yang ia lakukan di luar bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan, satu sholat zuhur dikali lipat 70 kali sholat seperti daripada bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah sebuah keutamaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Ibadah apa saja yang kita lakukan pahalanya dihitung fardu jika itu bukan bagian daripada fardu. Apabila itu bagian daripada fardu, maka Allah akan lipat gandakan 70 kali lipat pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah dan imam daripada imam hadis yang hadisin yang lainnya. Riwayat imam-imam yang lain bukan hanya 2 riwayat, akan tapi lebih daripada 2 riwayat yang meriwayatkan daripada masalah keutamaan daripada amal ibadah ini. Kemudian Nabi Muhammad katakan, man fattara sha'iman. Di dalam khutbahnya tadi lanjut Nabi Muhammad katakan, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka niscaya kana lahu ajrun, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut min ghairi an yanqusa minhu syai'an, yang mana pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Jadi yang bahasa hadisnya fattara sha'iman, memberikan buka terhadap orang yang berpuasa. Terkadang kita melihat dari jadwal, ada di beberapa tempat ada jadwal buka puasa, takjil siapa yang memberikan buka puasa pada hari ini. Ini sesuatu yang sangat dan sangat bagus, mengajak orang untuk mengamalkan amal baik. Akan tetapi yang perlu kita ingat, Nabi katakan fattara sha'iman, memberikan buka puasa. Buka puasa itu adalah hari yang pertama kali dimakan oleh orang yang berpuasa. Jika orang yang berpuasa tersebut makan pertama kali makannya kurma, maka yang memberikan kurma dapat pahala puasa berlipat kali gandanya. Jika orang yang berpuasa tersebut makan pertama kali bingka, maka yang dapat pahala puasanya adalah orang yang memberikan bingka. Kalau orang yang berpuasa pertama kali dia masukkan ke dalam mulutnya adalah pisang goreng atau atau bakwan, maka pahala yang mereka dapat orang yang memberikan bakwan dan pisang goreng tersebut. Maka kira-kira orang yang berpuasa lebih dahulukan bakwan atau bakwan, pisang goreng atau tahu goreng atau bingka, kira-kira yang mana mereka lebih dahulukan? Mereka akan dahulukan kurma. Maka berikan kurma lebih dahulu. Usahakan setiap ada perintah takjil buat kita, berikan kurma kepada orang-orang yang berpuasa. Karena biasanya orang di mana-mana berpuasa, sebelum mereka menyantap daripada makanan-makanan yang lainnya, mereka santap terlebih dahulu kurma. Kalau saya hanya berikan pisang goreng, tidak berikan daripada kurma, ternyata orang yang berpuasa itu semua berikan kurma, berikan daripada pisang goreng. Maka mereka semua makannya kurma, tidak ada yang makan pisang goreng. Setelah itu baru makan pisang goreng. Berarti yang dapat pahalanya hanya yang berikan kurma. Sisanya dapat pahala memberikan makanan. Pahalanya berlipat ganda hanya didapatkan orang yang memberikan faktor iman, memberikan buka terhadap orang yang berpuasa. Jadi itu makna daripada hadisnya agar kita paham. Akhirnya sahabat tadi tanya, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Tadinya sahabat ini mikir, sahabat tadi menganggap bahwa maksud daripada faktor iman ini berikan makanan yang banyak. Jadi kalau memberikan makanan yang banyak, kayaknya mungkin hanya orang yang mampu yang bisa melakukan hal tersebut. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini banyak yang enggak mampu. Berarti kami tak bisa dalam faktor iman. Kata Rasulullah, jelaskan makna daripada faktor iman. Kata Nabi Muhammad, adalah orang yang pertama kali memberikan makan walaupun dengan cuma satu kurma, walaupun cuma dengan satu kali teguk air, yang mana pertama kali dia gunakan untuk buka, itu pahala yang Allah akan berikan kepada dirinya. Berapa besar pahalanya?
Makanya kalau kita pergi ke Madinatul Munawwarah, kalau kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, orang rebutan orang bawa kita ke seferanya dia, ke tempat makanan yang dia siapkan. Buat apa mereka lakukan tersebut? Untuk mendapatkan pahala faktor iman, mendapatkan pahala orang yang memberikan buka puasa. Akan tapi yang memberikan bingka tidak dapat pahala dong Ustaz. Kalau begitu orang yang memberikan pisang goreng pahalanya cuma nasi makan dong. Nabi Muhammad katakan dalam hadis yang lanjutan hadisnya, man ashba'a sha'iman, barang siapa yang memberikan kekenyangan kepada orang yang berpuasa setelah ia selesai berpuasa, yam yadma abada. Nanti yaumul qiyamah dia tidak akan pernah merasa haus. Dia akan selalu kenyang. Nanti yaumul qiyamah kita enggak ada makanan yang dimakan. Akan tetapi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Pahalanya lain lagi yang mereka dapat. Jadi berapa agungnya pahala orang yang memberikan buka terhadap orang-orang yang berpuasa. Besar pahala daripada yang kita dapatkan, yang Allah siapkan untuk kita, yang akan kita dapatkan daripada bulan Ramadan ini. Maka sungguh jangan kita lewatkan daripada waktu kita, yang mana kita akan menemui dengan bulan Ramadan ini dengan waktu yang sia-sia. Akan tetapi kita tertibkan waktu kita, bagaimana kita isi seluruhnya untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun kita kerja di kantor, sisihkan waktu yang mana ketika ada waktu luang, yang mana tidak ada kerjaan pada saat jam kantor tersebut, kita sisihkan untuk baca Al-Quran. Mana saat ini alhamdulillah kita bisa baca Al-Quran dari HP kita. Kita bisa baca Al-Quran bisa bertasbih, menghitung tasbih dari HP kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saat ini untuk menjauh daripada Al-Quran Al-Karim. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menyambut daripada bulan Ramadan. Ketika sampai daripada bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 1 kali khataman Al-Quran. Dan ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 2 kali khataman Al-Quran Al-Karim. Al-Imam Anas bin Malik, sahibul hadis, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, yang mana ketika masuk bulan Ramadan, beliau khususkan waktu beliau khusus untuk Al-Quran. Yang biasanya beliau selain daripada bulan Ramadan, beliau mengajarkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Beliau menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau hentikan seluruh pelajaran-pelajaran beliau dan beliau khusus ta'abbud untuk membaca Al-Quran Al-Karim, mengaji Al-Quran Al-Karim tak pernah putus. Dan begitu juga mazhab Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana beliau pada malam bulan Ramadan melaksanakan salat 2 rakaat setiap malam. Rakaat pertama beliau baca 15 juz Al-Quran, dan rakaat kedua 15 juz Al-Quran. Bagaimana nasib bagian kita dalam Al-Quran untuk bulan Ramadan yang akan kita jumpai ini? Jangan sampai kita lewat daripada 1 hari dan kita tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai 1 hari kita tidak membaca 1 juz, paling tidak 1 juz Al-Quran Al-Karim. Kalaulah kita mampu sehari-harian kita untuk duduk bersama, berbicara dengan para sahabat kita berjam-jam waktunya, maka khusus bulan Ramadan, khususkan waktu kita untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Khatib aulad, untuk berbicara dengan Allah, dengan membaca kalam Allah, membaca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ibadah yang kita lakukan, yang kita dapatkan selain dari bulan Ramadan, kita mendapatkan 1 huruf dia kalikan 10, maka niscaya 1 huruf di bulan Ramadan lebih berkali-kali lipat yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW katakan, ini bulan Ramadan syahrul ribh lil mu'min. Ini bulan keuntungan orang mukmin. Kenapa tidak? Karena syahrul hasad, hari panen bagi seorang mukmin. Pahala yang akan kita dapatkan berlipat-lipat ganda yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Maka niscaya sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan, akan tetapi tidak
kita laksanakan, tidak kita lakukan betul-betul untuk mencapai mendapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, ruginya bukan main. Maka tatruhu niyatikum, letakkan niat kita dengan niat yang baik, tanamkan niat yang baik di dalam hati kita. Kan salafus saleh, salafnya kita terdahulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengajarkan niat kepada anak mereka sama seperti mentalqin mengajarkan anak mereka Al-Fatihah. Kita kalau mengaji kepada guru ngaji kita, kalau belajar kepada guru ngaji kita, kepada kedua orang tua kita mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan betul-betul Al-Fatihahnya, diulang berkali-kali. Salafun saleh mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan niat sama seperti mengajarkan Al-Fatihah. Niatnya kalau mau belajar niatnya begini, niatnya begini, anaknya disuruh ulangi niatnya tersebut. Kita juga dengan masuk bulan Ramadan betul-betul kita tanamkan niat tersebut kepada diri kita dan kepada anak kita. Kita ingatkan mereka, nak, niati niat yang baik pada bulan Ramadan ini. Niat bulan Ramadan ini untuk dekatkan diri kita kepada Allah. Maka dengan niat tersebut akan membantu kita bertambah lebih semangat untuk beribadah, untuk menjumpai daripada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka jangan sampai ketika bertemu dengan bulan Ramadan ini kita biarkan begitu saja. Cukup daripada tahun-tahun yang lalu kita lalai. Cukup tahun-tahun yang lalu kadang-kadang kita tak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Cukup tahun-tahun yang lalu kita kadang kurang bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, khususnya salatul tarawih, khususnya salatul witir, khususnya salatul duha. Akan tetapi mulai daripada hari ini kita tanamkan bahwa seluruh waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan hal ini kita akan mendapat ridha-nya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan nazrah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita jumpai pada bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan hati kita di hati seorang hamba yang selalu rindu kepada bulan Ramadan dan selalu mengisi hati kita untuk beribadah kepada Allah di pada bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Karim, ya Dzul Jalali wal Ikram, sesungguhnya Engkau adalah zat pemilik para hati seluruh hamba-Hamba-Mu. Maka jadikanlah hati kami ya Allah sebagai hati yang selalu senantiasa haus dan rindu kepada rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Engkau adalah pemilik hati daripada seluruh hamba-Hamba-Mu. Tidak ada hati pun, satu orang pun di dunia ini melainkan hati kami berada di dalam genggaman-Mu. Maka jadikanlah ya Allah hati kami ya Allah sebagai hati yang dipenuhi dengan semangat mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Dan jadikan juga hati keluarga kami, hati anak kami sebagai hati seperti hati daripada sebagai hati yang selalu senantiasa bersemangat untuk mendapat ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan mampu menahan daripada pedihnya daripada siksaan-Mu. Maka jadikanlah ya Allah seluruh gerak-gerik kami untuk mendapat rahmat-Mu sehingga kami Engkau masukkan ke dalam surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ini adalah hamba-Mu yang lemah, kami hamba-Mu yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun ya Allah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan tersebut dari-Mu ya Allah. Maka jadikanlah kekuatan kami ya Allah untuk mendapat ridha-Mu, ampunan-Mu dan rahmat-Mu dan karunia-Mu ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baiklah, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan. Atau jamaah online bisa bertanya, apa perlu silakan. Ada pertanyaan berhubungan dengan puasa, hukum puasa, mata'alaq dengan sunnah-sunnah puasa, makruh-makruh puasa, yang membatalkan puasa, bisa kita bertanya, kita jelaskan bersama. Yang online juga silakan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa diketik langsung, kemudian akan dibacakan daripada moderator, kemudian beliau kita akan bersama kita akan menjawab daripada pertanyaan tersebut. Jika saya tahu, saya akan menjawab secara langsung, dan jika saya lupa atau tidak mengerti daripada referensinya, saya pastinya akan meroja, akan saya cari tahu, kemudian akan saya jawab di kemudian hari.
Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Yang mana adat kebiasaan kita orang di Indonesia, yang mana mereka sebelum masuk bulan Ramadan mereka selalu senantiasa membawa orang-orang atau dirinya sendiri ziarah kubur. Bagaimana hukum tersebut? Apakah hal tersebut bertentangan dengan syariat? Apakah hal tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Pertama, untuk hal ini kita harus mengerti makna sunnah. Jangan sebelum kita, karena apa? Karena banyak kita saat ini pada zaman ini kita membahas bid'ah tapi lupa membahas sunnah. Maka salah kalau kita hanya membahas kanan tidak pernah membahas kiri. Kita harus tahu juga posisi kanan dan kita ngerti harus posisi kiri. Jika kita tahu kanan itu adalah yang benar, kiri yang salah, kita tidak bisa mengatakan menjelaskan hanya kanannya, hanya menjelaskan tentang yang kanan. Kita harus menjelaskan juga tentang posisi yang salah agar orang bisa menjauhkan dirinya untuk melakukan sebuah kesalahan. Maka kita harus tahu apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Kenapa demikian? Karena terkadang kita salah dalam memahami sesuatu yang kita anggap itu bukan tidak dilakukan Nabi, langsung kita vonis itu bagian daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ziarah kubur adalah bagian amanah yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr." Hadis hasan sahih riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, "Kuntu," adapun aku dulu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fal'an, sekarang fazuruha. Maka sekarang aku perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Fa innahu yudzakirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat menjadikan kita ingat kepada akhirat, ingat kepada mati, ingat untuk persiapan kita terhadap mati. Jadi dari hadis ini kita menjelaskan, mendapat memahami bahwa ziarah kubur itu sendiri bagian daripada perintah Nabi Muhammad SAW dan memang dahulu pernah dilarang. Kenapa? Karena takut. Orang dulu imannya masih belum terlalu mantap, masih butuh masih butuh ajaran, masih butuh penjelasan. Maka dilarang dulu sama Nabi Muhammad SAW. Takut mereka nyembah kubur. Akhirnya dahulu dilarang. Ketika para muslim pada saat itu sahabat sudah paham betul tentang agama, paham betul tentang kaidah Islam, paham betul tentang syariat Islam, dan diperintahkan. Al-an fazuruha, sekarang ziarahi kubur. Mansus fil hadis hasan sahih. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih menziarahi kubur Baqi. Setiap malam kadang-kadang malam Nabi Muhammad keluar ke makam Baqi, menziarahi daripada ashabul Baqi, ziarahi kubur. Yang ketiga, hadis Nabi Muhammad SAW riwayat menziarahi kubur Uhud, yang mana di kubur Uhud terdapat makam daripada paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah. Maka daripada hal ini adalah hal yang sabit dalam syariat, sunnahnya dituntutnya seorang menziarahi kubur. Nah kemudian mengkhususkan ziarah, apakah dilarang atau tidak? Mengkhususkan sesuatu. Jika bagian sesuatu tersebut, pengkhususan tersebut tidak menjadi bagian yang bertentangan dengan syariat, maka hal tersebut tidak ada larangan dalam syariat. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan terkadang bahwa mengkhususkan sesuatu, contoh saja membaca Yasin setiap malam Jumat, ada yang mengatakan itu adalah yang enggak boleh. Itu bid'ah. Karena Nabi tidak mengajarkan kita mengkhususkan baca Yasin untuk malam Jumat. Kita katakan memang betul. Nabi Muhammad SAW tidak mengkhususkan membaca Yasin pada malam Jumat. Akan tetapi Nabi Muhammad perintahkan kita untuk baca Al-Quran setiap saat. Yasin bagian daripada Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, hadis sahih yang dijelaskan bahwa ada seorang sahabat mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan Nabi Muhammad. Apa itu? Ada seorang sahabat membaca Qul huwallahu ahad, membaca surah Al-Ikhlas di dalam setiap salatnya. Ini sahabat penghafal Al-Quran, sehingga dia diperintahkan Nabi untuk imam salat. Akan tetapi setiap salat 5 waktu
yang beliau baca selalu surah Al-Ikhlas. Beliau baca ayat yang lain, baca surah yang lain, tapi setelah itu mesti Al-Ikhlas dibaca. Akhirnya sahabat yang lain ishtaka ila Nabi Muhammad. Sahabat yang lain mengeluh kepada Nabi Muhammad. Ini seakan-akan mewajibkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Ini sahabat ishtaka ila Rasulullah. Ini sahabat datang ke sahabat yang lain yang makmum datang ke Nabi Muhammad mengeluh. Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulan bin fulan, sesungguhnya fulan bin fulan ini melakukan sesuatu yang tidak kami lihat dari engkau. Kenapa? Mereka setiap sholat baca surah Al-Ikhlas." Kemudian sahabat tadi panggil. Sahabat tadi dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad katakan, "Kenapa engkau ulangi terus Al-Fatihah surah Al-Ikhlas dalam setiap sholatmu?" Nabi Muhammad orang sahabat tersebut mengatakan, "Li'annani uhibbuha." Ya Rasulullah, aku baca surah Al-Ikhlas karena aku cinta semua surah Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah katakan, "Dan kalau begitu Allah akan ampunkan daripada dosa. Jika mentaksis sesuatu yang mana taksis tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah terlarang, maka niscaya sahabat tadi pasti dilarang sama Nabi Muhammad. Baca Al-Quran sesuatu yang mengkhususkan sesuatu pada malam hari adalah sesuatu yang dituntut. Maka bukan bagian kecuali jika bertentangan dengan syariat. Mengkhususkan sesuatu tapi bertentangan dengan syariat, itu baru dilarang, itu baru tidak diperbolehkan. Jadi apa yang saat ini di Indonesia terjadi itu bagian sesuatu adat kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena pertama ziarah kubur dituntut dalam syariat, di dalam hadis hasan sahih, di dalam hadis sahih dan Nabi Muhammad menziarah kubur. Yang kedua mentaksis. Kenapa mereka? Nah ini kenapa bisa? Sejarahnya bagaimana? Orang bisa ziarah kubur sebelum Ramadan. Karena kita kalau masuk bulan Ramadan pahala, ladang pahala buat kita. Jadi orang dulu adat kebiasaan mereka lah, sebelum kita mendapati bulan Ramadan, khususkan waktu untuk ibadah, paling tidak kita ziarah orang tua. Bacakan mereka Al-Fatihah. Baca mereka doa Assalamualaikum ahlul kubur. Bagaimana Nabi Muhammad bacakan doa tersebut ketika beliau menziarahi kubur. Jadi itu hadisnya dan itu dalil. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Pak Ustaz? Gini, kalau silakan. Pertanyaan yang pertama, mau bicara pada makruhnya dan puasa. Mungkin kita dari sekarang nggak tahu kita main bahasa makruhnya yang sifat makruh yang kita akan dalam makruh kita berpuasa. Terus keduanya, lebih abdul mana kita mengirim Al-Fatihah kepada bapak kita karena jauh dan Kirimkan Al-Fatihah? datang ziarah kubur ke makamnya. Ziarah Al-Fatihah? Iya, kita akan jauh dari makam jauh. Kita kirim habis sore kita kirim surat Al-Fatihah. Lebih abdul mana kita kirim surat atau kita datang langsung ke kubur? Oh iya. Aku kalau mana? Ya. Iya. Kuburnya di mana ini? Di Jawa. Oh di Jawa. Yang pertama makruh puasa ini banyak sekali. Banyak sekali untuk masalah tentang makruh puasa. Ini butuh daripada duduk khusus lagi, pembahasan khusus lagi. Kalau kita mau jelaskan semua daripada tentang makruh puasa, waktu kita nggak akan sempat. Habis maghrib, banyaknya belum selesai kita ngebahas. Tapi beberapa kita jelaskan. Yang pertama, dimakruhkan seseorang berpuasa itu asyadul karahah, dituntut bagi seorang ketika berpuasa, diharamkan bagi seorang itu untuk riba. Riba itu adalah sesuatu yang haram. Akan tapi manakala seseorang ketika bulan puasa asyad, lebih dimakruhkan lagi, lebih dituntut lagi untuk jangan sampai riba, jangan sampai bohong. Penuntutannya 2 kali lipat, lebih double lain daripada bulan puasa. Akan tapi bukan berarti makruh, bukan berarti haramnya hilang. Haramnya tetap, akan tetapi bertambah kali lipat dosanya. Yang kedua, dimakruhkan seseorang berpuasa dalam keadaan berhadas, hadas besar maksudnya. Makna hadas besar apa? Makna hadas besar, puasa itu adalah satu ibadah yang tidak diwajibkan kita dalam keadaan bersuci. Walaupun wudhu saya batal, walaupun masih dalam keadaan junub, niat bulan puasa, niat puasa boleh. Akan tetapi jika mentakhir daripada hadasnya tersebut sampai masuk puasa, makruh. Makanya bagi orang yang sudah berhubungan suami istri, ketika sebelum masuk bulan masuknya subuh, azan subuh, usahakan sudah harus mandi.
Karena kalau kita tidak mandi terus azan subuh, menjadi hukumnya nanti hukumnya makruh. Yang ketiga, dimakruhkan seorang untuk siwak gosok gigi. Akan tapi mazhab Syafi'i mengatakan makruhnya seseorang itu siwak gosok gigi jika dia bersiwak sikat gigi setelah zuhur. Karena khuluf itu dianggap sebagian ulama, khilaf dalam masalah ini, perbedaan ulama dalam masalah ini panjang sekali. Karena dianggap seorang tersebut menghilangkan khuluf jika dia bau misik yang wangi bagi Allah Subhanahu wa taala jika dia bersiwak menggosok gigi dari zuhur dan sampai masuk waktu maghrib. Nah, kemudian yang mana afdal, kirim Al-Fatihah atau ziarah? Afdalnya ziarah. Kenapa demikian afdal ziarah? Karena ziarah itu ada double yang kita dapati. Double apanya yang kita dapati? Dapat poin lebihnya, dapat mengingatkan kita terhadap akhirat. Jadi kalau kita menanya al-kirim Al-Fatihah atau ziarah, afdalnya ziarah. Karena pertama ngamalin hadis langsung nas dari Nabi, yang kedua faedah kedua dapat mengingatkan kita terhadap akhirat. Itu yang lebih afdal. Mau bertanya Ustaz. Jadi kalau misalkan ada orang yang tahun lalu dia pecah puasa 2 atau 3 atau bahkan lebih, kan tetapi dia belum membayar pada tahun berikutnya, namun sudah masuk puasa. Nah, apakah setelah puasa itu dia tetap membayar pada pecahnya misalkan 3 atau 2 atau ada denda lagi? Jika seorang berpuasa akan tetapi tahun lalu dia punya batal puasanya sampai 4 karena sebab sakit atau karena sebab udzur musafir atau yang lain. Kemudian ketika masuk bulan puasa ini dia lupa untuk mengqadha daripada 4 puasa atau 3 puasanya yang terdahulu, yang tahun lalu. Maka setelah bulan puasa ini selesai, wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya yang dahulu plus sekaligus bayar fidyah. Fidyahnya berapa banyak jumlahnya? 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud berarti kita hitung 1 mud 6,5 on. 6,5 ons beras berapa berarti hitungannya? Sekitar Rp7.000 1 hari. Tahun ada beberapa kadang-kadang dulu pernah 75.000. Dulu pernah 25.000. Itu keluar daripada konteks syariat. Itu punya pendapat sendiri. Karena dalam hukum memang ayatnya menjelaskan it'am, memberikan makan. Akan tetapi ditakhsis sama hadis, dijelaskan sama hadis. Ternyata ada hadis Nabi Muhammad menjelaskan, ternyata fidyah itu ukurannya 1 mud 1 hari. Berarti 1 mud 1 hari cuma 6,5 ons beras. Makanya perlu kita barengi ayat sama hadis. Coba kita baca Al-Quran, ada nggak Al-Quran menjelaskan tentang sholat 5 waktu? Menjelaskan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Nggak ada. Kita buka dari awal Al-Fatihah sama 12 nggak dapat. Semua perintahnya aqimus sholat, aqimus sholat. Dirikan sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Mana yang menjelaskan tentang sholat 5 waktu? Hadis Nabi Muhammad SAW yang berperan menjelaskan tentang ayat. Ayat Al-Quran menjelaskan kalau kita nggak mampu untuk puasa, it'am, memberikan makan. Makan berapa kadarnya, bagaimana banyak kadarnya, berapa jumlahnya, berapa harus kita keluarkan. Nabi jelaskan di dalam hadisnya, fidyah itu dengan ukuran 1 mud. 1 mud 6,5 ons. 6,5 ons kalau kita hitung sekarang, uangnya cuma 7.000. Tapi harus beli beras. Nggak boleh kita berikan uang. Orang yang memberikan uang, menandakan dia hitungan sedekah. Belum termasuk, belum dihitung dia telah mengeluarkan fidyah. Karena Al-Quran dan hadis menjelaskan it'am, memberikan makan dan tidak perlu pakai uang. Tidak ada bahasa menggunakan uang. Itu masalah daripada fidyah. Karena ini repot. Kalau kita hitung pakai uang, hitungan dulu 25.000. Coba bayangin aja, 1 bulan berarti 750.000. Padahal syariat, dalam syariat kalau kita hitung beli beras, berarti kita cuma harus beli beras berapa kilo? Kita harus beli beras sekitar 30 kilo beras berapa? Paling sekitar 250.000. Berapa? 200. 300 lebih. 750.000 perbedaannya jauh sekali. Bayangin andai kata ada orang yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah kenal, misalnya dulunya preman atau apa segala macam, 20 tahun nggak pernah puasa, banyak orang kadang-kadang di seperti itu. Terus tiba-tiba taubat, Ustaz saya mau gogok puasa. Ahlan wa sahlan, Bapak harus bayar fidyah.
Kalau kita hitung Bapak harus bayar fidyah 750.000 nih Pak, ini hitungannya. Yang bukan sesuai hadis. 75.000 nih Pak, 25.000 per hari. Kalau kita kali 25.000 kali 1 tahun aja sudah 150.000. Kali 10 tahun, kali 20 tahun, berapa belas juta, berapa puluh juta. Yang seharusnya nggak sebesar daripada itu. Innama yuridul yusra wa la yuridul usra. Allah ingin kamu itu yang lembut, yang baik, yang gampang, bukan usra, bukan yang sulit. Itu jadi fidyahnya itu ukuran cuma 7.000. Itu pun beras. Nggak ada uang lauk, nggak ada uang lauk. Mau kita jelasin sama uang lauk, nggak ada hitungan uang lauk itu. Kita mau cari mazhab apa saja, pendapat ulama mana saja, nggak ada yang ulama satupun yang mengatakan uang lauk. Semuanya satu mud. Mazhab Imam Abu Hanifah bilang 2 mud, berarti 1 kilo. Nah, kalau 2 mud itu 1,5 kilo di mazhabnya Imam Abu Hanifah. Itu pun kalau mengeluarkan kurma atau syair itu beras, sejenis beras tapi masih ada kulitnya. Tapi kalau beras plong kayak kita sekarang, tetap ukurannya 1 mud. Ini kan Imam Abu Hanifah. Pertanyaan selanjutnya ada teman saya yang nitip di sini, lebih afdal mana jika kita membaca doa buka puasa Allahumma lakasumtu atau zakabazal ma'u wa Batal uruf wa sabatil ajr insyaallah. Dua-dua. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus ada lagi riwayat yang lain, dhahabat dhama wa talatil uruf wa sabatal ajr insyaallah. Yang mana afdal? Afdalnya dua-dua dibaca. Loh, Ustaz, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, kan ini dhamirnya kalau kita bahasa Arab aku telah berpuasa, sementara saya belum makan. Makanya belajar bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Arab itu dhamirnya tu terdahulu tapi maknanya nanti akan datang. Ada apa enggak Ustaz? Dalam Al-Qur'an banyak sekali. Di dalam hadis banyak sekali. Masalah akad nikah saja. Gobiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Gobil itu aku telah terima. Berarti aku sudah nikah nih. Padahal baru dia terima saat itu kan. Iya kan? Andai kata itu hanya bermakna yang lampau, maka semua nikah orang batal. Bahkan mansus hadis kalau nikah harus pakai gobil itu. Enggak boleh pakai ankihuka wa uzawwijuka, batal nikahnya. Nah, ini perlu kita belajar balaghah. Balaghah Nabi Allahumma lakasumtu wa bika amantu itu maknanya apa? Al-an. Sekarang ya Allah aku berpuasa untuk Engkau. Bukan maknanya yang dahulu. Jadi bagaimana afdalnya dua-dua dibaca? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Dhahabal dhamma afdalatul ruku wa sabatul ajru insyaallah. Amin rabbal alamin. Dua-dua afdalnya. Dijelaskan ulama di mana dijelaskan di Bushrul Karim. Di kitabnya Ibn Hajar tentang ahkam siang khusus, satu kitab khusus bahas masalah hukum puasa. Ada lagi pertanyaan dari para jamaah. Di musim maghrib di sini. Nah, selanjutnya adalah pembacaan doa dari Pak Ustadz. Silakan. Sudah kita ingin baca doa dan doa. Jamaah majelis. Anu Pak baca doa. Siapa? Amin. Oh kalau ini anak gantian baca doa. Penutup. Tadi saya sudah baca doa. Karena diminta baca doa lagi. Sekarang gantian jamaah lagi yang baca doa. Silakan. Sampai. Tidak sampai. Sudah sampai. Tidak apa-apa. Amin ya kita dengar. Iya, tidak apa-apa.
Baiklah jamaah Masjid Al-Aqsa dan sahabat komunitas Karya Bening yang telah menyaksikan acara pada hari ini. Alhamdulillah syiar dan dakwah dengan tema fadilah dan keistimewaan bulan suci Ramadan telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin karena kesalahan dan khilafan ada pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, minta maaf ini terlalu lama pembahasan kalian. Terlalu lama, saya bilang terlalu panjang. Ya Allah.